Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan Miss Tivi. Hari ini saya akan nge-review soal latihan PAS yang saya buat. Kalian bisa nanti akan dapatkan filenya di video, di link video di bawah. Tapi saya bikinnya dua video. Kenapa? Karena yang nomor dua saya pisah. Jadi hari ini saya khusus video yang ini hanya 4 soal aja. Kalau kalian perhatikan baik-baik, soal ini agak beranak ya gitu, tapi saya hanya akan review satu soal aja. Yang lainnya silakan kalian kerjakan sendiri. Saya yakin kalian pasti bisa dengan contoh dari saya. Oke, mulai. Di sini soal nomor satu ini ada 5 buah botol, memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Rani ini mengisi 5 botol itu dengan penuh dengan ketinggian yang sama yaitu 1 meter. Kita anggap aja botolnya itu begini. Terus diisi full. Dia bilang isi full berapa? 1 meter. Ya, 1 meternya itu dihitung dari atas. Ini saya tulis di sini. Sampai dasar. Ini 1 meter. Terus, kan ini ada 5 botol nih ceritanya. Terus, dia bilang, berapa kecepatan air di masing-masing botol kalau dikasih lubang yang berbeda-beda. Saya hanya akan kerjain soal yang botol satu ya. Ini adalah botol satu. Terus dia bilang ketinggian di lubangnya itu adalah 10 cm dari dasar botol. Nah, ini kita anggap di sini 10 cm. 10 cm. Tapi itu saya khawatir kalian masih belum bisa membedakan apa itu dasar dan apa itu permukaan. Saya jelaskan sekilas aja. Dasar itu di bagian bawah. Nah, ini dasar. Itu dasar. Kalau permukaan itu di atas. Dan permukaan ini tergantung airnya sampai mana. Karena di soal ini airnya itu diisi full, maka permukaan itu di atas. Ntar kalau misalnya diisinya nggak full, Bu, ya sesuai dengan permukaan airnya. Itu namanya permukaan. Sekarang kita mulai. Karena yang ditanya adalah kecepatan. Kita mulai ya, kerjain. Ya. Di sini ada ketinggian. Tapi saya mau kenalin kalian dulu. Saya lebih suka kayak nulis ini. Air full ini saya tulisnya H. Terus dari permukaan sampai bocor, ke tempat yang bocor, itu adalah H1. Ini adalah H1. Sedangkan dari pusat bocor sampai ke dasar saya nulisnya H2. Kenapa kayak gitu? Karena biar gampang penempatan H itu yang mana. Itu memang setiap guru itu beda-beda. Jadi kalian mau pakai yang mana terserah. Yang penting jawabannya benar dan caranya juga benar. Oke, kita mulai kerjain dulu. Nyari kecepatan V. Saya gini dulu. V sama dengan akar 2 H. Kak, di sini dipakainya mana? Tentu saja kalau kecepatan itu dari permukaan sampai pusat bocor. Berarti H1. Itu kecepatan ya. Beda lagi nanti kalau sama waktu itu nanti pakainya H2. Kita mulai sama dengan kita kasih kotak dulu. Akar 2. Gravitasinya berapa? Ya lupa, gravitasi kalau nggak ketahuan 10 meter per sekon kuadrat. 10. Ketinggiannya berarti ketinggiannya berapa nih? Ini kan 10 cm. Sisanya berarti 100. Ini 1 meter itu kan 100 ya. 100. 100 cm. Berarti sisanya 90 cm.
Jangan lupa ini tuh belum meter, maka kita ubah jadi meter. Jadi 0,9 cm. 9 meter. Oke, 9 meter. Nah, ini di sini kita masukkanlah 0,9 sama dengan akar. Ini ada 0,9, ada 10, coret aja. Bisa ya. Nah, udah 2 dikali 9 sama dengan akar 18. Tapi bisa juga kita sederhanain. Caranya dari mana? Dari sini kita balikin lagi ya. Akar 2 kali 9. Ini 9 yang di sini itu kan diakarin bisa ya. Dia keluar jadi 3. Akar 2 nggak bisa. Jadi meter per sekali. Selesai. Ini yang soal yang pertama, yang botol pertama. Untuk botol yang kedua, 3, 4, 5, silakan kalian kerjain. Tapi ingat, kalau kalau untuk kecepatan, dipakainya adalah H1 dari permukaan sampai pusat kebocoran. Nah, jadi hati-hati. Di sini soalnya tuh ada yang dasar, ada yang permukaan. Jadi jangan sampai salah ngerjain. Nah, ini dia soal nomor 1. Silakan. Oke, lanjut. Kita soal yang kedua, alias nomor 3. Kita turun dulu. Nomor 2 udah ya di video yang lain. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Di sini ada Randy memiliki 3 benda dengan derajat suhu yang beda. Randy ini mengubah derajat suhu 3 benda tersebut. Oh, ini bukan 3 benda. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan nulis. 6. 6 benda tersebut menjadi Celsius. Berapa konversi suhu ke 6 benda tersebut dalam Celsius? Ini berarti bendanya bukan cuma 3 nih, ada 6. Nah, ini. Ya. Oke, ini ada 6. Dia minta ubah ke Celsius. Saya mau kasih 2 contoh deh. Yang lagi baik nih. Ya, 2 contoh. Yang A sama B deh. Kita mulai ya. Dia mintanya kita ngubah dia ke Celsius. Yuk yang A. Yang benda A ini Kelvin. Ingat, Kelvin kalau disuruh mengubah ke Celsius itu nggak usah yang aneh-aneh. Jadi Kelvin itu sama dengan Celsius ditambah 273. Ini udah yang perbedaannya 273 derajat. Jadi tinggal kita masukin aja. Kelvinnya berapa? Di sini 303. Kita taruh di sini, di bawahnya Kak. Kayaknya ditanya, ditambah 273. Nah, udah otomatis nih pindah ruas. Jadi 303 dikurang 273. Jadi berapa tuh? Jadinya C-nya adalah 30 derajat Celcius. Selesai. Ini yang benda A. Aman ya? Kalau ini mah tinggal kalian pindah ruaskan saja. Nah, sekarang kita ke soal yang benda B. Benda B, benda B ini ada 8 reaumur. Dia minta ke Kelvin, ke Celsius, maaf. Perubahannya gimana? Saya mau pakai cara cepat, cara lambat. Saya ajarin 2 cara. Cara yang cepat dulu. Ini kan tadi dari reaumur, minta ke Celsius. Reaumur itu perbandingannya 4. Celsius itu perbandingannya 5. Untuk konsep perbandingan, saya nanti akan jelaskan. Ini yang versi cepat ya. Kan yang ditanya itu Celsius. Maka yang ditanya Celsius sama dengan, nah lagi di atas, 5 per 4. Dikali, berapa nih? Nomornya 8. Maka sama dengan
Coret. 8 bagi 4, 2. Berarti di Celcius adalah 10 derajat Celcius. Selesai. Ini cara cepat. Sekarang saya akan ngajarin kalian cara lambat. Cara lambat tuh kayak gini. Kita kan kesini dulu ya. Ini Reaumur. Ini Celcius. Reaumur paling rendah 0, paling tinggi 80. Celcius paling rendah 0, paling tinggi 100. Dikasih tahu Reaumurnya itu 8. Nah, di Celcius berapa? Ingat cara ngerjain untuk yang soal kayak gini. Atas kurang bawah, atas kurang bawah, atas kurang bawah, atas kurang bawah. Maka 8 kurang 0, 8 per 80 kurang 0, 80. C kurang 0, C. 100 kurang 0, 100. Nah, kalau kayak gini, ingat apapun yang terjadi sederhanakan dulu sebelum dihitung. Karena ini kalau bisa disederhanakan, untuk apa dihitung banyak-banyak. Itu dari konsep dari saya. Yuk, yang bisa dicoret itu kiri, kanan, atas, bawah. Kiri kanan tuh ini, 80, 0 sama 10. Atas, bawah tuh yang ini, 8 sama 8. Satu. Ingat, jadi bisa dicoret-coret itu atas, bawah, kiri, kanan. Kalau miring nggak boleh dicoret. Kalau udah, lanjut kali silang. Gini-gini. Berarti ini 10 ya sisanya. 10 sama dengan C. Oke. Ini adalah 10 derajat Celcius. Sip. Sama ya. Cara cepat boleh. Cara lambat juga boleh. Yang penting kalian paham gimana konsepnya. Itu soal nomor 3. Lanjut yuk. Kita soal berikutnya. Soal berikutnya itu ada soal nomor 4. Soal nomor 4. Ini dia. Pak Andi memiliki 3 buah mangkok. Mangkok A berisi 200 gram es batu, suhunya minus 10 derajat. Mangkok B 500 gram es batu, suhunya 0 derajat. Dan mangkok C 400 gram air, suhunya 0 derajat. Ini ada beberapa info yang dimasukin di sana terkait kolor jenis dan kolor bor. Nah, ini ketiga mangkok tersebut dipanaskan secara bersamaan. Nah, dia tanya berapa jumlah kalor atau jumlah panas masing-masing yang dibutuhkan agar dapat mengubah ketiga mangkok itu menjadi air bersuhu 40 derajat Celcius. Nah, kalau kayak gini cara ngerjainnya, ingat-ingat baik-baik yang terkait grafik suhu ini ya. Ini ya saya taruh ini minus nih. Ini minus 10. Karena soalnya minus 10. Sekarang saya hanya akan jelasin ke soal yang mangkok A doang. Kalian kerjain mangkok yang lain ya. Oke, mangkok A di sini berisi 200 gram es batu suhunya minus 10. Dia minta kita ngubah semuanya jadi 40 derajat. Otomatis konsepnya saya akan buat kayak gini. Ini harus naik dulu nih. Terus naik, terus di sini harus ada ngubah suhu dulu. Terus baru kita ke sini karena 40 derajat itu di sini. 40 derajat itu di situ. Berarti kalau kayak gitu berapa rumus yang kita pakai? Yes. 1, 2, 3. Ada 3 rumus yang kita pakai. Berarti kita kerjain dulu. Ini saya mau jelasin nomor mangkok aja ya. Mangkok B dan C ngerjain sendiri. Yang di sini 0 derajat. Yuk kita mulai. Kita akan kerjain nomor 1. Nomor 1 itu dia ada yang namanya, ini kalau miring itu artinya kenaikan suhu ya, ada perubahan suhu. Berarti kalau yang perubahan suhu, itu tuh cuma punya rumus macet doang. Oke. Delta T, terus Q sama dengan N kali uap, I sama dengan kali lebur. Nah, ini yang 100 derajat, ini 0 derajat. Ini yang atas itu, ini soal
Ini yang satu, ini kedua, ini yang ketiga. Bisa bolak-balik terserah, nggak masalah. Yang penting kalian paham yang mana yang mau dipakai. Lanjut, yang miring nomor satu ini itu tuh ada nih yang namanya perubahan suhu. Jadi kalau perubahan suhu berarti dia tuh nggak ada perubahan bentuk, jadi hanya perubahan suhu aja. Kita pakai macet ya, macet. Nah, terlihat di sini masanya berapa? 200 gram. 200 gram masa itu nggak boleh pakai gram, harus pakai joule. Harus pakai kilogram kalau kita pakai joule. Berarti di sini 0,2 kilogram. 0,2. Nah, saya tanya di sini, di nomor satu, ini kondisinya -10 itu bentuknya apa? Padat, cair, atau gas? Kalau dia padat berarti masih es ya. Nah, esnya ini berarti kalau jenis es berapa? Ini es nih, ini air, ini lebur. Nah, di sini terlihat bahwa kalau jenis es itu 2100. Kita masukin lah, karena di sini es bentuknya. Suhunya berapa? Lihat dari -10 ke 0. Berarti bedanya 10 derajat. Oke, saya coret ke sini. Jadi jawabannya 4200 Joule. Ini untuk nyari Q1 ya. Sekarang lanjut, kita harus cari Q2-nya dulu. Q2-nya itu berapa ya? Q2-nya itu di sini berarti otomatis nih tadinya es. Di sini tuh udah ada air. Berarti ada yang namanya perubahan wujud. Nah, perubahan wujud ini dari es ke air berarti mencair. Kalau di logam kita bilang melebur. Jadi kita pakai yang nomor 3 dulu. M kali L. Masanya sama 0,2. L leburnya. Ini udah ketahuan nih. 336. 2, 3. Nah, kalau kayak gini tinggal kita coret 1. Di sini 12, 7, 6. 2. Oke. Bener gak nih? 12, 7. Oke. Ini Joule. Oke, untuk yang Q2-nya udah ketahuan. 67.200. Nggak pakai suhu ya, karena dia hanya perubahan wujudnya aja. Lanjut ke yang ketiga, yang ini nih, ke atas. Terlihat bahwa dia di sini ada perubahan suhu. Berarti kita pakai yang pertama. Nah, saya tanya, eh, wujudnya sekarang bentuknya apa? Lihat di sini udah jadi air, maka ke atas di 40 derajat itu juga tetap masih air. Masih air. Sini masih es nih. Masih air. Air. Nah, kita mulai. Berarti di sini kalau jenis airnya 4200, suhunya suhunya 40. Ingat nih dari 0 ke 40 jadi 40. Coret, coret. Nah, berarti di sini 8 dikali 4200 berarti berapa nih? 16, 3233. 2. Oke, 30. 3600 Joule. Nah, ini laki tiganya. Udah ya, kalau udah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tentu saja, yang dilakukan selanjutnya adalah menghitung total. Caranya dengan Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Jadi 4200. Saya turun ke bawah deh coba nih. 33600 tambah 67200 tambah 4200. Kosong, 10, 15, 10. Jadi totalnya adalah 105.000 Joule. Nah, ini dia. Ini yang mangkok pertama. Untuk mangkok yang B sama C, silakan kerjain sendiri. Tapi kalau mau nanya, silakan di kolom komentar. Oke, udah ya.
Lanjut ke soal yang kelima. Yang kelima kayaknya saya nggak jelasin ya, atau saya jelasin? Jelasin, oke, saya jelasin. Bentar ya. Oh, nah, ini dia. Soal yang kelima. Nih, di sini soal yang kelima ada sebuah logam. Nih, saya kemarin lihat ada yang udah ngerjain. Nah, yang udah ngerjain bisa kalian cross check jawaban kalian, bener nggak sih? Semoga aja bener. Hmm. Ya, di sini kalau ada kata suhu akhir campuran udah otomatis dia pakai asas black. Jadi kalau asas black itu Q lepas sama dengan Q yang diterima. Ini pasti kalian bingung, maksudnya lepas dan terima itu apa? Jadi ceritanya gini, ini ada sebuah logam, suhunya 190 derajat. Bayangkan 190 derajat. Terus, air ini suhunya 20 derajat. Berarti yang paling dingin siapa? Tentu air. Dan yang paling panas? Tentu logam. Berarti, konsepnya adalah ketika logam yang bentuknya cair ini dicampur dengan air, otomatis ada yang namanya tim tarik, ada yang ngasih, ada yang beri. Yang si logam pasti akan memberikan panasnya, melepaskan panasnya. Dan yang si air pasti akan menerima panas tersebut. Jadi kita bilang suhu setimbang alias suhu akhir campuran. Nah, ini yang dinamakan asas Black, yang dilepas sama dengan yang diterima. Saya gambarin ya, biar gampang. Di sini ceritanya ada logam, cair, terus di sini ada air, ini logam. Di sini dikasih tahu kalau suhu logam itu T-nya adalah 190 derajat. Yang si air itu suhunya adalah 20 derajat. Otomatis ketika dia dicampurkan, maka ada proses yang namanya menyetimbangkan. Kita sebutnya adalah nih TC, suhu akhir campuran. Masanya di sini masanya adalah 0,2 kg. Udah saya rubah ya dari 200 gram. Yang ini masa yang keduanya itu adalah 4.000. Masanya berapa nih? Oh, 400. 400 berarti 0,4 kg. Kalau jenis air di sini C airnya 4. Ini logam ya, berarti 525. Yang di sini C-nya adalah 4.200. Nah, selesai deh dalam membuat gambar. Kenapa? Karena kalau pakai gambar, kalian gampang buat ngerjainnya. Karena dengan begitu, kalian kebayang nih, oh, begini konsepnya. Gitu. Kan kita mulai Q lepas sama dengan Q yang diterima. Karena di sini hanya ada eh, suhu yang aman ya, dalam artian bentuknya cair dua-duanya. Berarti kita gampang untuk pakai rumus yang macet itu. Kita mulai ya. Q lepas. Saya tulis dulu. Q M C delta T sama dengan, oh, saya hapus saja sebelah Q ini. Di sini berarti M C delta T untuk yang terima air ya. Ini air. Ini logam. Sip. Kita mulai masukin masanya logam 0,2. Color jenisnya 525. Terus suhunya. Nah, ini suhunya nggak boleh langsung nulis 190. Nggak, berarti harus pakai ini. Harus pakai 190 dikurang TC. Sama dengan di sini 0,4 kali 4.200 dikali TC kurang 20. Atas kurang bawah, atas kurang bawah. Nah, coret-coret. Ini 2, sederhanain. Ini coret 8. Berarti 190 dikurang TC
sama dengan 16 TC kurang 20. Kali silang, berarti di sini 16 TC min 0, 12, 320. 190 kurang TC. Biar positif, TC ditaruh samping. Jadi 16 TC ditambah 1 TC. Ini 190. 320 pindah ke kiri. Jadinya tambah 320. Ini jadinya 510 sama dengan 17 TC. Nah, berarti TC-nya berapa? Tinggal kalian hitung aja. 150 dibagi 17. 510 dibagi 17. 510 dibagi 17 berarti 30 derajat Celcius. Oke, selesai. Silakan di cross check lagi. Semoga kalian paham cara pengerjaannya. Selamat mengerjakan soal yang lain ya. Ditunggu. Semoga kalian sukses PAS-nya. Nanti link soal ada di bagian bawah YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.